Ya, silakan. Kamu mau tanya apa, Brother? Ya, aku mau tanya boleh gak? Cuman aku dari Islam, ingin belajar tentang Kristen. Oke, kamu dari Muslim. Oke, kamu Ya. mau belajar apa? Saya bingung pilih. Gini maksudnya, di Kristen itu ada Tritunggal sama Tunggal ya? Maksudnya ada yang percaya Allah Trinitas, ada percaya enggak? Tritunggal, betul. Nah, kenapa ada beda pemahaman ini? Apakah Alkitabnya beda atau sama? Allah Tanpa ada kan, perbedaan. Allah orang Kristen itu semuanya Tritunggal, bro. Nggak ada yang nggak Tritunggal. Mungkin kamu bertanya apa itu Allah Tritunggal begitu kan? Enggak gini, Mbak Elia tahu nggak? Kalian nih Doditan, saya melihat perdebatan antara beberapa Kristen, cuman mereka ada yang percaya Tritunggal sama yang enggak, gitu. Iya. Jadi kalau ada yang percaya Gereja Tritunggal itu- itu jamak. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, selamat malam kakak nih ya. Ya, saya Elia, panggil Elia aja. Mau tanya apa, Pak? Ada sedikit pertanyaan tentang Mbak dari Katolik. Bapak dari Katolik? Enggak, saya Muslim. Oke. Saya cuma mau tanya, Saya Protestan. ya bedanya Protestan sama Katolik itu gimana, Mbak? Bedanya Katolik sama Protestan itu dasar imannya. Katolik itu Dasar dasar iman tiga. Ada kitab suci, ada tradisi suci, ada magisterium gereja. Kalau Protestan itu dasar imannya itu hanya kitab suci, begitu. Tapi Tuhan dan Allah yang disembah baik orang Katolik dan orang Protestan itu adalah Tuhan yang sama dan satu. Gitu, Pak. Apa itu namanya? Jadi si Yesus sang kuasa dan sang pencipta kayaknya ya. Ya, Yesus adalah firman yang mencipta, Yohanes 1 ayat 3. Dia juga berkuasa. Ya. Karena Matius 28 ayat 17-18, Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa segala di surga dan di bumi. Gitu. Jadi gini, pertanyaan saya sih ini agak-agak malu sebenarnya ya menceritakan ya. Cuma saya pengen punya temen. Ya, mau tanya apa, Pak? Silakan. Ya. Jadi saya tuh kalau Jumatan tuh selalu teringat Tuhan Yesus gitu. Bapak Muslim atau apa? Muslim. Terus mengaku Yesus adalah Tuhan? Ya saat ini masih bimbang, tapi Masih bimbang ya? Oke, apa yang buat Bapak bimbang? Coba. saya coba istilah nyari kawan-kawan tanyakan gitu. Terus terang ya, umpama tuh untuk mengajak istri tuh berat gitu loh rasanya. Bagaimana istilah kekuasaan Tuhan misalkan ikutkan serta keluarga saya gitu. Bapak udah Kristen atau belum? Belum. Belum. Apa yang membuat Belum, tapi- Bapak pengen? Apa yang membuat Bapak pengen ikut Yesus? Itu selalu ingat gitu loh. Selalu ingat. Oke, selalu Apa ingat. yang gitu. Ya, apa yang masih mengganjal Bapak belum percaya Tuhan Yesus?
Ya karena belum ada kawan di sekitar saya pun itu semuanya masih mayoritas Muslim. Ini kegiatan kan kegiatan semuanya di sini kan Muslim. Oke. Lalu yang membuat Bapak tergerak untuk mau percaya Yesus, mengikuti Yesus itu apa, Pak? Yang tergerak itu kadang saya dengerin apa istilahnya di TikTok ini kan, lihat TikTok istilahnya orang Kristen pujian itu, melihat apa sering lihat Mikana apa istilahnya debat itu ya. Cuman lihat cuma dari saya sendiri, pihak saya sendiri itu kurang masuk akal juga. Jadi saya tergerak dari situ. Oke. Jadi begini Pak, saya beritahu beberapa hal. Kalau Bapak berkata, bagaimana caranya saya? Tentu kamu harus dibimbing. Bapak itu harus dibimbing untuk bisa mengikuti Yesus. Dan ingat, mengikuti Yesus itu bukan hal yang mudah. Bapak tidak akan mengikuti Yesus tujuannya bukan untuk jadi orang kaya, bukan jadi orang yang berlimpah-limpah, tidak. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, pikulah salibmu. Gitu. Jadi, Bapak itu kenapa sih Bapak harus percaya Yesus? Yang pertama, Pak, hanya di dalam Yesuslah jaminan keselamatan itu ada. Dia telah mati, bangkit kembali. Tidak ada pribadi di dunia ini selain Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Jadi kalau Bapak mau memperoleh hidup, maka percayalah kepada Yesus yang telah hidup kembali. Gitu. Dan kalau Bapak masih di sini tidak ada teman, di sini tidak ada saudara, masih belum ada yang Kristen, Bapak boleh pergi ke gereja terdekat. Bapak coba berbicara dengan pendeta yang ada di sana atau penatua gitu. Atau nanti boleh Bapak chat saya, nanti saya tanya alamat Bapak di mana, kita akan bantu mencarikan gereja yang dekat di sana untuk bantu Bapak gitu. Untuk belajar dulu Pak, belum langsung dibaptis ya. Karena Bapak perlu memahami dulu, Bapak perlu mengerti dulu mengapa Bapak harus percaya Yesus, mengapa Bapak harus mengikuti Yesus, agar ketika Bapak sudah di dalam kekristenan, Bapak itu sudah tough, Bapak itu sudah kuat di dalam, Bapak itu sudah mengerti bahwa memang Yesus inilah jalan kebenaran dan hidup, begitu. Makanya saya tanya, yang buat Bapak masih ragu itu apa? Biar saya jawab. Gitu. Apa Ya, yang itu menghalangi Bapak? Yang apa istilahnya membuat berat yaitu keluarga. Keluarga ya. Ya, saya tahu itu Pak. Pasti begitu. Tuhan Yesus sebelum Bapak merasakan ini, Tuhan Yesus bilang bahwa kedatanganku itu akan memisah-misahkan anak dari ibunya, anak dari ayahnya. Dia datang itu memang akan memisah-misahkan orang. Dia datang karena Injil itu tidak bisa direspon secara netral. Injil itu hanya ya dan tidak. Nah, jadi Bapak harus mau membayar harga untuk itu. Untuk apa kita hidup di dunia ini, tapi kalau kita mati, roh kita itu binasa. Untuk apa kita enak-enak di dunia ini, tapi kita mati, gitu. Untuk apa kan? Jadi memang kalau Bapak mau ikut Yesus, ya Bapak harus rela bayar harga, tapi tentu harus bijaksana, gitu loh. Bapak harus mengatakan ke keluarga dengan sopan, bahwa berbagilah dengan keluarga bahwa saya mau percaya Yesus, saya mau mengikuti Yesus, begitu. Bisa disampaikan dengan baik, sampaikan kepada istri, kepada anak-anak, apa yang Bapak alami sehingga Bapak mau datang dan percaya pada Yesus, gitu. Hanya itu yang saya bisa bantu dengan doa, Pak, dan dengan doa. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan Bapak untuk dapat berbicara itu. Dan jangan lupa berdoalah sama Tuhan. Gitu Pak. Oke, semangat ya Pak ya. Nanti kalau enggak, nih Bapak saya follow dulu. Nanti kita chattingan ya Pak.
Jadi kalau Bapak mau tanya-tanya sesuatu ke saya atau itu apa gitu nanti kasih tahu ke saya, oke? Iya, terima kasih ya Kak ya. Ya, semangat selalu ya Pak ya. Nama bapaknya memang Bejo ya, Bejo ya. Bang, Oke. Siapa namanya Pak? Toro Hermanto aslinya. Oh, Toro ya, Toro Hermanto ya. Semangat selalu ya Pak ya. Ya, makasih. Ya, Bapak orang baik, harus jiwanya juga diselamatkan. Oke, kita lanjut ya Pak ke yang lain ya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama kembali. Banyak orang baik di luar Yesus, tetapi kebaikan bukanlah kebenaran. Tapi kebenaran pastilah kebaikan. Halo Yusak. Yuk, salam. Ya, salam Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Elia. Ya, Silakan Pak. perkenalkan saya Pak Yusak di Bengkulu. Oh, Ya, apa nih temanya? Cuman mungkin kalau di luar tema nggak apa-apa ya. Saya nggak apa-apa. saya Silakan. penasaran satu ini yang dari apa yang sampaikan Elia dalam beberapa kali ya saya melihat terkait dengan bahasa roh. Ya, bahasa roh itu dipahami kalau saya perhatikan yang Elia pahami adalah digunakan untuk orang yang tidak bisa berbahasa yang lain. Artinya kalau orang Eropa ke Indonesia dia bisa menerima bahasa roh, itu artinya dia memakai bahasa Indonesia yang belum pernah dipakai dan belum pernah tahu. Itu kira-kira. Jadi nah, terkait dengan itu Rasul Paulus itu kan pernah berkata begini, aku lebih sering dan lebih banyak berbahasa roh daripada kamu saja. Lalu kemudian bahwa bahasa roh itu aku berdoa juga dengan berbahasa roh dan juga berdoa dengan bahasa akal budi. Jadi ada bahasa roh, bahasa akal budi, bahasa yang kita mengerti sekarang ini. Nah, kalau itu diterjemahkan semua kepada satu pengertian bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang hanya diperuntukkan, dikaruniakan kepada mereka yang tidak mengerti bahasa bangsa yang lain, dan tiba-tiba dia mengerti. Nah, itu saya percaya itu, tapi tidak semua ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat pernyataan Rasul Paulus, dia sering berbahasa roh. Nah, itu tidak pernah disingkapkan Elia dalam penjelasan yang saya pernah dengar beberapa kali begitu. Nah, mohon penjelasannya seperti apa? Ya, pertanyaannya apa Pak? Ya, pertanyaan itu berbahasa roh itu yang Elia pahami, yang saya perhatikan itu adalah bahasa yang dikaruniakan Tuhan untuk kita mengerti bahasa yang lain. Nah, padahal kalau dalam Rasul Paulus katakan, aku berdoa dalam bahasa roh sering dan lebih daripada kamu semua. Nah, lalu bahasa roh juga bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia dan hanya mengerti oleh Tuhan saja. Nah, dalam praktek Nggak ada ayatnya dia dimengerti. Nggak ada ayatnya dia harus dimengerti Tuhan saja, tuh nggak ada. Kalau ada orang yang bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Tuhan dengan roh itu sendiri, harus ditafsirkan juga kan? Dalam penafsiran itu ketika dalam kelompok pertemuan umat jemaat. Bukan. 1 Korintus baca dulu ayat 14. 1 Korintus 13 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu, siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Ini tentang karunia pribadi, nggak ada ini tentang dalam jemaat nih. Tentang peraturan kepada jemaat ini tidak di pasal ini. Ini tentang pribadi. Karena itu siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa. Kalau kita berdoa di kamar pribadi, saya ngomong bahasa roh, tapi saya nggak mengerti itu, apa yang bisa dibangun dari diri saya? Bisa nggak kita dibangun dari apa yang kita tidak mengerti?
Ya justru bahasa roh itu bahasa yang roh kita yang bisa mengerti. Ya bisa nggak Anda dibangun dengan itu? Ya bisa, bagi orang yang melakukan itu bisa terjadi. Ya bagaimana Anda bisa dibangun dari sesuatu yang Anda tidak mengerti? Bangunnya dengan semangat, ada motivasi, ada gairah rohani yang terjadi. Itu kalau bagi Iya, orang yang maksud sedang- saya bagaimana gairah itu ada? Bagaimana gairah itu ada kalau orang-orang kalau kita tidak mengerti apa maksud gairah itu? Kenapa Rasul Paulus? Kenapa Rasul Paulus berkata? Dengar dulu. Kenapa Rasul Paulus berkata nggak usah berbahasa roh di pertemuan jemaat beramai-ramai? Betul. Karena itu nggak akan berguna kalau nantinya itu nggak ditafsirkan. Betul. Kenapa Rasul Paulus sampai bilang begitu? Esensi Ya, yang ditekankan Rasul Paulus itu apa? Maksud saya itu dalam konteks pertemuan jemaat, tapi kalau konteks untuk diri sendiri, Ayat 13 itu masalah. konteks 1 Korintus 14 ayat 13 konteks jemaat atau pribadi? iya itu bisa terjadi. Tadi kan disebutkan dalam pertemuan jemaat harus diterjemahkan. Di mana di ayat 13 ini dikatakan pertemuan jemaat? Lihat di konteks di perikopnya seperti apa? Iya, konteks. perikopnya? Perikop 14 bicara apa? Sekali lagi tentang apa? Karunia roh itu dalam pertemuan jemaat ada nggak di situ ditulis dalam pertemuan jemaat? Satu aja. Iya, tapi dalam konteks diterjemahkan supaya karunia itu menguatkan orang yang bersama-sama dengan dia, perlu diterjemahkan. Makanya dalam pertemuan jemaat harus berhati-hati menggunakan itu supaya Enggak, jangan maksud orang saya jadi gini Pak, jangan asal tafsir keberatan. seenak hati. Jangan asal tafsir seenak hati. Jadi saya nggak minta Anda untuk bernarasi dari diri Anda. Baca Alkitabnya. Di ayat 13 ini, di mana dikatakan di situ di dalam pertemuan jemaat? Ayo buka Alkitab Bapak di sana, buka 1 Korintus 14, itu buka. Dan baca ayatnya mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Jadi jangan Ya, boleh saja. buat keinginan. Artinya kalau dalam perikop itu tidak menggunakan dalam konteks pertemuan, tapi bagaimana ketika Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua? Memang dia berbahasa roh Paulus lebih daripada kamu menerjemahkan semua. Apakah Paulus Memang Rasul Paulus begini, dengar dulu. Dia memang berbahasa roh secara pribadi kepada Tuhan, tapi dia meminta kepada Tuhan, ingat, dia meminta kepada Tuhan agar kepada dia diberi karunia menafsirkan apa yang dibahasakan dia itu. Bukan berarti Rasul Paulus berdoa pribadi berbahasa roh, dia tidak mengerti artinya, dia mengerti artinya. Makanya dia menyarankan agar setiap orang yang berbahasa roh, agar dia juga berdoa agar Tuhan memberikan karunia menafsirkannya. belum tentu begitu ini penafsirannya, karena dia Loh, berkata kalau penafsirannya begitu lalu itu bagaimana? asumsi kita, karena Paulus juga katakan, Loh, aku Bapak berdoa mengatakan, dengan rohku, Bapak tapi aku mengatakan berdoa dengan bahwa akal budiku juga. Bapak mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak menafsirkannya, itu juga asumsi Anda loh. Ada nggak ayatnya? Kan Anda membuat implikasi berdasarkan premis Anda sendiri. Apa Rasul kemana Paulus mungkin? hanya berkata, Begini. hanya berkata bahwa dia juga berbahasa lebih banyak dari kita. Lalu Anda menafsirkan itu bahwa Rasul Paulus Bagaimana tidak. mungkin kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Paulus setiap berbahasa roh dia meminta karunia menerjemahkannya itu. Oke, kalau dia tidak meminta Karena dia sering berbahasa roh. kalau dia tidak meminta karunia menafsirkan, ngapain dia menyuruh orang yang berbahasa roh untuk meminta untuk menafsirkan? Ya itu beda, kan beda dalam konteks. Makanya saya katakan 1 Korintus 14 itu bicara pribadi atau jemaat. Buka Alkitab Bapak dan baca. Coba buka Alkitab Bapak. Bapak jangan sombong. Jangan tidak membaca Alkitabnya. Ini bukan masalah sombong. Kita Enggak, dibaca dulu Alkitabnya, Pengajaran itu harus kita lihat dulu ininya. Makanya saya katakan kepada Anda baca dulu Alkitab 1 Korintus 14 itu, baca dulu itu semua dari atas apa. Ada nggak di situ ditulis jemaat? Ya, sebentar ya. Jadi jangan buat penafsiran Anda sendiri. Anda yang berasumsi, Anda menuduh saya berasumsi. Anda sendiri yang berasumsi, bukan saya. Justru yang saya pikirkan, justru bukan asumsi itu. Makanya gini, tadi saya katakan bahwa apa terjemahannya ketika Paulus berkata, aku lebih sering berbahasa roh daripada kamu semua. Dan aku juga berdoa dengan rohku, tapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Bahasa akal budi adalah bahasa yang dia mengerti.
Nah, sedangkan bahasa roh itu bahasa yang tidak dimengerti. Itu yang dilakukannya. Jadi kalau dia kesimpulan Elia berbahasa, terhadap kalau bahasa yang dia sebut dengan berbahasa roh, roh, dengar dulu. Dia berdoa dengan akal budi dan berdoa dengan bahasa rohnya dia. Kalau dia berdoa dengan bahasa rohnya dia dengan berkata dia berdoa dengan akal budi dan dengan bahasa rohnya, apakah dengan demikian itu menjadi implikasi bahwa bahasa rohnya dia tidak tafsirkan? Iya, makanya masih ada dua kemungkinan. Makanya itu, Bapak menarik kesimpulan. Di dalam Bapak kan menarik kesimpulan kan ke arah sana. Perhatikan. Anda kan menarik kesimpulan ke arah 1 sana. 14 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Tetapi Ayat 13 dibaca dulu. Ayat 13 dibaca dulu. Ayat 13 baca dulu. Ayat 14-nya begitu ngomongnya. Enggak, ayat 14 dulu pembukanya. 13 dulu baca. Ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, yang berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Berarti orang yang berdoa berbahasa roh, dia harus meminta agar kepadanya diberi karunia untuk menafsirkannya. Karena apa? Karena bahasa lidahnya itu yang harus ditafsirkan itu adalah rohnya yang berdoa. Karena rohnya yang berdoa, maka dia harus meminta kepada Tuhan agar kepadanya diberi karunia menafsirkan yang dimaksud oleh roh itu. Jadi bukan berarti nggak ditafsirkan. Jangan selewengkan makna Alkitab. Paham nggak maksud saya? Saya paham itu. Ya sudah, kalau sudah paham. Maksudnya begini. Bagaimana kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa setiap Rasul Paulus berdoa dalam bahasa roh. Nah, itu selalu diterjemahkan. Begitu. Kan dia sendiri yang menulis. Konteks itu dalam kejemaatan, saya setuju bahwa kita tidak boleh menggunakan bahasa roh yang tidak dapat diterjemahkan oleh kelompok komunitas itu, supaya itu tidak berguna kalau tidak diterjemahkan. Tapi kalau konteks untuk pribadi itu terjadi. Makanya banyak kawan-kawan, ya walaupun Elia tidak setuju dengan banyak pendeta, nggak ada masalah. Tapi konteks dalam pengalaman pribadi orang demi orang itu mengalami yang namanya berbahasa roh secara pribadi, dan itu tidak perlu diterjemahkan ke orang lain. Itu kan menurut Bapak. Menurut bapak-bapak gereja dan gereja mula-mula nggak ada menafsirkan seperti yang Bapak tafsirkan itu. Ada nggak Bapak gereja yang nafsirkan seperti yang Anda tafsirkan? Kalau Bapak gereja saya belum tahu, tapi maksudnya kan memang kalau Bapak-bapak gereja enggak ada itu. Karena itu memang nggak ada. Karena gini, cara pandang para rasul dan cara pandang Bapak gereja itu tidak seperti cara pandang Bapak itu tadi. Makanya nggak ada di gereja mula-mula itu orang berbahasa roh tidak ditafsirkan tuh nggak ada. Ya cuma gereja-gereja modern itu membuat interpretasi yang baru terhadap ayat itu, ya nggak apa-apa, itu terserah Anda, saya nggak menghakimi itu. Tapi karena Anda bertanya kepada saya, ya itu yang saya apologetikakan buat Anda. Ya. Jadi bagi saya bahasa roh itu ya harus ditafsirkan, baik pribadi ataupun di jemaat. Kalau orang ngomong ke saya, oh enggak harus begini, itu urusan Anda. Tapi sebagaimana pandangan gereja mula-mula, ya memang begini bahasa roh itu. Harus ditafsirkan. Baik dalam pertemuan jemaat, ataupun, dengar dulu. Dalam pertemuan jemaat, ataupun dalam pertemuan pribadi dengan Tuhan, itu harus ditafsirkan agar dia bisa membangun jemaat. Kalau dalam jemaat ditafsirkan untuk membangun jemaat, kalau digunakan secara pribadi, dia harus ditafsirkan juga agar dia bisa membangun dirinya dari apa yang dia tahu itu. Makanya Rasul Paulus menyarankan kita untuk meminta kepada Tuhan agar kepada kita diberi karunia menafsirkannya. Kepadamu diberi karunia menafsirkannya. Sejauh itu saya tidak ada keberatan. Artinya yang pertama dalam konteks kejemaatan perlu ditafsirkan. Nah yang kedua tadi di dalam penggunaan pribadi itu diminta. Namanya meminta kepada Tuhan tidak selalu Tuhan kasih. Dan kalaupun kita menggunakan bahasa roh itu, jikapun itu terjadi, katakanlah ada sebuah kesalahan dalam prakteknya, apa implikasinya? Karena tidak diterjemahkan, tidak minta penterjemahnya itu, penafsiran tidak didapatkan.
Itu pertama. Nah, yang kedua, yang ketiga terakhir nih, Bu Eli, bukan Bu Elia, Bang Elia. Yang berikutnya adalah, saya mau tanya satu lagi nih, terkait dengan penggunaan bahasa roh yang sudah kita bahas ini. Kalau seandainya memang terjadi di gereja-gereja modern ini, katakanlah itu salah. Menurut Elia, apa implikasi yang paling logis atau paling berbahaya lah begitu ya, sehingga betul-betul Ya orang akan tersandung. secara teologis kita memang nggak boleh gitu kan? Apa yang meyakinkan Elia memang tidak bisa digunakan? Itu akan menyandung orang. Ada orang yang mau percaya jadi nggak percaya karena melihat, wah ngapain mereka begini gitu. Itu menyandung orang. Ya jadi ya bagi saya kalau itu tidak ditafsirkan, ngapain digunakan? Karena itu menyandung orang. Nggak dimengerti buat apa? Iman itu timbul, Elia iman sendiri itu timbul dari pernah pendengar. begitu mengalami. Maksudnya berbahasa roh minta karunia menafsir. Pernah. Saya nggak pernah berbahasa roh. Nah itu jadi masalahnya itu. Itu pengalaman spiritual orang itu berbeda-beda. Jadi saya udah belajar juga, udah cukup lama juga. Walaupun mungkin belum Ya tapi pengalaman spiritual itu harus sesuai kitab suci atau enggak? Ya ini masing-masing orang punya pegangan gitu. Pengalaman Pegangannya kemana Pak? Pegangannya kemana? Pengalaman iman. Gimana? Bentar. Pegangannya kemana? Ya pegangan tetap tadi. Karena Kemana? tadi kan konteksnya tadi kita berbahasa roh minta diterjemahkan, minta penafsiran. Nah, kalau orang sering seperti Paulus tadi, katakanlah dia sering berbahasa roh, apakah benar dia selalu minta itu diterjemahkan untuk dirinya sendiri? Nah, itu yang dilakukan oleh gereja-gereja. Dia pasti meminta itu. Tapi saya sedikit maksudnya bukan. Pertanyaan Bapak yang tadi, kalau Bapak bertanya apakah dia selalu meminta, dia pasti meminta karena dia menyarankan untuk meminta. Dia yang menyarankan untuk kita meminta, pasti dia juga meminta. Mungkin nggak dia menyarankan untuk meminta kalau dia tidak meminta? Ya bisa jadi, bisa terjadi. Loh itu tafsir liar Bapak, itu tafsir liar Bapak itu tadi. Jadi Bapak yang menafsir liar bukan saya. Betul kan? Mungkin nggak dia menyarankan untuk meminta kalau dia sendiri tidak meminta. Rasul Paulus sendiri bilang, aku tidak menikah. Kalau ada yang seperti aku, ikutlah seperti aku. Untuk ya, tetap tapi juga tidak gini, menikah. maksudnya gini, tapi juga begini. Kalaupun itu terjadi, Enggak usah diimplikasi lain-lain, Pak. Enggak usah. Gini. Rasul Paulus itu, menafsirkan itu. Rasul Paulus itu bukan pendusta. Dia tidak mungkin menyarankan apa yang dia tidak lakukan. Jadi ketika Rasul Paulus bilang, kamu harus meminta kepada Tuhan agar kepadamu diberi karunia menafsirkan, berarti dia juga meminta dong. Lalu Bapak mengatakan belum tentu, berarti itu Bapak yang berasumsi, bukan saya. Paham? Di ayat 5 ini, Elia, aku suka kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Enggak usah kemana-mana lagi. Paulus itu udah menyarankan untuk meminta. Kalau udah meminta, ya udah. Minta aja. Apa susahnya meminta, Pak? Ya benar, maksudnya di sini. Ya kalau berarti setiap orang yang berbahasa roh. Iya, saya perhatikan memang tidak mempercayai bahasa roh itu ada. Kesimpulannya kan begitu. Saya bukan nggak percaya bahasa roh. Saya percaya ada bahasa roh, tapi bukan bahasa roh yang diperhatikan oleh gereja-gereja kebanyakan sekarang. Nah, apa itu? Seperti apa? Mungkin maksudnya yang yang lain rame-rame, paham lah gitu. tergeletak-geletak, jengkrak-jengkrak, lalu melompat-lompat. Saya nggak percaya itu bahasa roh. Yang lari-lari, teriak-teriak. Yang Elia pahami sebagai seorang pelajar dalam hal ini gitu, secara teologis, seperti apa terjemahan itu bahasa rohmu itu? Kalau kau nggak pernah mengalami itu. Iya, kalaupun Anda mengalami itu, kalau nggak sesuai dengan kitab suci, mana yang lebih baik? Loh gini, masalah gini, kita bisa tahu yang salah karena tahu yang benar loh. Oke, yang benarnya Rasul Paulus, yang benarnya Rasul Paulus bilang kamu harus minta untuk ditafsirkan. Lalu yang Anda lakukan bagaimana? Bukan yang saya lakukan, yang kawan-kawan lakukan. Yang kawan-kawan lakukan gimana? Tidak ditafsirkan kecuali. Udah, jadi menurut dalam Bapak, pertemuan jemaat mereka melakukan kalau itu. dia tidak ditafsirkan, lalu apa implikasinya?
lebih sering tidak ditafsirkan sama mereka. Dan itu yang saya sayangkan juga gitu. Tetapi Jadi- kalau kita hanya mengekat bahwa memang tidak ada, dalam arti kesimpulannya Basaro tidak ada dan tidak bisa kalau nggak ada yang mengatakan gini, jadi Anda menambahi dosa Anda satu lagi. Di mana pernyataan saya mengatakan Basaro itu tidak ada? Bukan saya mengekat Tapi itu. Anda Maksudnya gini. Berarti dalam Anda praktek yang kan nggak ada nih. menambahkan. Dalam praktek kan nggak ada. Dengar dulu ya. Karena Anda sudah berdosa dalam hal ini. Anda mengatakan saya tidak mempercaya adanya Basaro. Anda udah berdosa untuk itu kepada saya. Kenapa? Kepada Allah, bukan kepada saya. Karena saya nggak pernah mengatakan bahwa Basaro itu tidak ada. Yang tidak ada itu adalah bahasa roh yang tidak dilakukan dengan benar. Saya percaya yang kita soroti itu kan penyalahgunaan bahasa roh itu, bukan bahasa roh itu sendiri. Makanya saya bilang tadi. Saya katakan, dengar dulu Pak. Makanya saya katakan yang saya soroti adalah bahasa roh yang kalau tidak digunakan dan dilakukan sesuai prinsip kitab suci. Benar itu udah paham saya. Jadi maksud gini, tadi kan Ya saya udah, bahwa- jangan bilang gini. Jangan bangun narasi Bapak atas dasar apa yang tidak saya sampaikan. Jadi larinya kemana-mana kan. bukan. Gitu ya. Gini, Jadi udah saya tidak perlu berdebat lagi dengan Anda. Pokoknya Alkitab berkata, kalau kamu berdoa dengan bahasa roh, kamu harus meminta agar kepadamu diberi karunia menafsirkannya. Baik di dalam pribadi kek, di dalam jemaat kek, atau di mana-mana. Ya, kamu harus lakukan itu dengan tertib dan yang paling penting itu dengan kasih. Kasih itu yang harus kamu gunakan untuk bisa meminta kepada Allah agar apa karunia yang kamu terima itu kamu bisa mengerti dan kamu Sekarang bisa gini, kalau kita berbahasa roh dengan kita tidak meminta karunia ditafsirkan, bagaimana? Ya berarti menyalahi aturan Bahasa roh Paulus. gagal. Berarti menyalahi aturan Paulus dong. Iya, apakah itu sebuah kegagalan? Jadi kita menerima Itu bahasa kesalahan, itu kesalahan. ditafsirkan. Itu kesalahan. Kan itu meminta itu kan sesuatu yang tidak diwajibkan meminta. Loh, Dari mana ini kita kan minta wajib? Rasul Paulus kan berkata, ia harus berdoa. Harus tuh keharusan enggak itu? Iya, berdoa itu kan minta. Tapi kalau Tuhan nggak karuniakan dan kita nggak minta, apa sanksinya? Implikasi kalau kita nggak Masalah Tuhan karuniakan tidak karuniakan itu urusan lain. Tapi kita berdoa nggak memintanya. Rasul Paulus bilang harus Oke, berdoa. Sekarang, minta. sekarang kita berdoa kita minta, tapi Tuhan nggak kasih. Itu urusan Tuhan. Kamu tahu dikasih Tuhan atau nggak dikasih Tuhan dari mana? Nah, artinya gini, artinya bahwa penggunaan bahasa roh masih tetap oke sejauh memang untuk diri sendiri, walaupun itu tidak kita minta penafsirannya itu. Loh, kan Orang Rasul Paulus seperti bilang ini. kamu harus berdoa meminta. Ya, Jangan berdoa. bilang walaupun. Tapi kalau kita nggak berdoa, apakah Ya berarti dengan kita berdoa kita berbahasa roh itu jadi salah? gini, kalau Anda tidak berdoa berarti Anda melanggar perintah Rasul Paulus dong. Justru Rasul Paulus gini bilang loh. harus berdoa. Bahasa roh itu justru bahasa doa. Harus Yang salah. berdoa. Rasul Paulus bilang harus berdoa untuk Coba. kepadanya diberi karunia Di sini menafsirkannya. tuh, aku berdoa dengan bahasa roh kok. Bahasa roh Harus itu berdoa. ayat 13 tadi itu dibaca, Pak. Harus berdoa. Kalau harus berdoa meminta agar kepadanya diberi karunia menafsirkannya, lalu Bapak bilang tidak harus meminta. Berarti Bapak yang ubah-ubah kitab suci kan? Enggak juga. Itu kan Jangan maksudnya bilang, jangan tertawa. Oh. Anda jangan nggak boleh tertawa. Anda harusnya rendah hati dia mengakui menyimpulkan kesalahan Anda. mengejas orang begitu, enggak begitu. Ini kan kita dalam diskusi. Iya, Karena justru kan karena dalam itu diskusi, karena dalam diskusi, Anda harus dengan rendah hati mau mengakui kesalahan Anda terhadap apa yang diusulkan Rasul Paulus ini. Rasul Paulus bilang harus berdoa meminta, lalu Anda bilang nggak harus meminta. Berarti Anda menyetarakan diri Anda dengan Rasul. Nggak boleh gitu, Pak. Justru etika diskusi harus dipakai. Berarti Anda memposisikan diri Anda sebagai Rasul dong. Menyelewengkan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ya kan? Nggak boleh begitu. Kalau Rasul Paulus bilang harus, jangan tafsirkan nggak harus. Kalau Rasul Paulus bilang, kalau yang seperti aku, biarlah ia tetap sendiri. Haruslah ia mengikuti Allah. Lalu bilang, nggak harus. Berarti yang mengubah itu siapa? Bapak kan? Nggak boleh begitu.
Tapi kalau Anda percaya dengan apa yang Anda yakini, silahkan berbuahlah dengan lebat dengan cara Bapak yang seperti itu. Tapi karena Bapak bertanya kepada saya tidak mempercayai apa yang Bapak maksud tadi. Karena saya tidak datang dari gereja seperti itu. Paham ya Pak ya? Karena Bapak bertanya kepada saya. Saya paham itu, Apa yang Ya saya sudah, kalau sudah paham. hanya di satu hal saja yang saya sedikit tidak setuju dengan apa yang dirimu sampaikan. Yang lainnya saya oke lah, Elia ya. Apa yang kau sampaikan di TikTok, di media ini, saya hampir oke semua. Tapi di satu hal ini yang saya masih belum klop gitu. Karena apa? Menurut saya ada sesuatu yang sisi yang harus terbuka lagi. Nanti maksud saya Elia coba dipelajari lagi lah dalam konteks itu. Karena tadi sejauh kita bicara bahwa Elia memang tidak menggunakan, bukan tidak percaya, tapi tidak menggunakan bahasa roh itu dalam praktek hidup sehari-hari, apalagi dalam konteks pertemuan jemaat. Sehingga ada perbedaan pengalaman spiritual antara yang Kristen modern yang sekarang ini ya, dengan apa yang Elias alami selama ini. Itu yang saya maksudkan. Nah kalau dibilang harus berdoa, ya harus berdoa, karena bahasa roh juga tadi tetap bahasa roh juga ada doa antara pribadi orang itu dengan Tuhan. Berarti artinya dia tetap berdoa. Saya yakin tetap berdoa. Setiap orang yang berbahasa roh tetap berdoa karena itu bahasa doanya dia. Ya itu terserah Ya, tafsir ya, Bapak. Ya Bapak. begitu, bagaimanapun saya tidak akan merubah paham saya. Karena Oke, saya oke. belajar dari para rasul, saya belajar dari ajaran rasuli, saya belajar dari gereja purba. Tidak ada memahami seperti yang Bapak pahami. Tapi kalau Bapak Oke, memahaminya, kalau Anda memahaminya demikian, terserah. Saya tidak menghakimi Oke, nggak apa-apa. Anda, Ya. saya tidak ngejudge Anda. Ya, saya tidak menghakimi loh ya, tapi saya tidak sepakat dengan penggunaan itu karena tadi Ya, Anda bertanya kepada Sama. Saya juga apa kurang sepakat dengan dirimu implikasinya? dalam konteks yang ini. Yang lainnya saya oke, nggak ada masalah. Namanya kita Ya, belajar. karena Anda bertanya apa implikasinya dengan yang lain, ya saya mengatakan orang tersandung. Iya, nggak apa-apa. Saya paham itu. Silakan kita lanjutkan pelayanan. Oke, gitu ya. Itu Kita saja, lanjut Elia, ya, Pak, makasih ya. Tuhan berkati. Salam. Ya, Tuhan. Bahagianya bisa ngobrol sama Bang Eli ini. Ya, silakan. Kamu mau tanya apa, Brother? Ya, aku mau tanya boleh gak? Cuman aku dari Islam, ingin belajar tentang Oke, Kristen. kamu dari Muslim. Oke, kamu Ya. mau belajar apa? Saya bingung pilih. Gini maksudnya, di Kristen itu ada Tritunggal sama Tunggal ya. Maksudnya ada yang percaya Allah Trinitas, ada yang percaya enggak. Tritunggal, betul. Oh, nah, kenapa ada beda pemahaman ini? Apakah Alkitabnya beda atau sama? Allah Kenapa ada kan, perbedaan? Allah orang Kristen itu semuanya Tritunggal, bro. Nggak ada yang nggak Tritunggal. Mungkin kamu bertanya apa itu Allah Tritunggal begitu kan? Enggak gini, Mbak Elia tahu nggak? Kalian nih Doditan, saya melihat perdebatan antara beberapa Kristen, cuman mereka ada yang percaya Tritunggal sama yang enggak, gitu. Ya. Jadi kalau ada yang percaya Gereja Tritunggal itu- itu jamak. Gini. Tuhan Yesus itu mengajarkan Tritunggal dalam Matius 28 ayat 19. Bapa dan Anak dan Roh Kudus itulah Tritunggal. Jadi kalau ada gereja yang tidak menerima Tritunggal, itu sesat, itu bukan gereja, bro. Karena Allah yang benar itu haruslah Allah Tritunggal. Tidak boleh tidak Allah Tritunggal. Dia harus Trinity. Jadi apa sih itu Allah Tritunggal itu? Allah Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah yang satu. Allah kami itu dalam Kristen itu satu ya, Ulangan 6 ya. Itu sudah jelas mengatakan bahwa Allah kami itu satu. Bahkan pengakuan iman Nikea tahun 325 mengatakan kami percaya hanya ada satu Allah. Bahkan 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Lalu kalau hanya ada satu Allah dalam iman Kristen, bagaimana dengan Tritunggal? Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Allah yang esa, yakni Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah sang sumber.
Nah, di dalam diri Bapa yang adalah Allah ini, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Oleh firman-Nya itu dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah Sang Bapa menjadikan terang oleh firman-Nya. Selain memiliki firman, dia juga memiliki roh. Yang oleh roh itu ia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33:4. Jadi Sang Bapa, firman-Nya Bapa sendiri atau pikirannya Bapa dengan rohnya Bapa sendiri, itulah Trinitas itu. Jadi bagi iman kami itu nggak ada 3 Tuhan, tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Tetapi bagaimana Allah kami yang satu itu dijelaskan melalui penjabaran Allah Trinitas, gitu. Jadi kami tidak pernah menyembah 3 Allah, itu nggak pernah, gitu. Jadi kalau Don Ditan mengatakan ada orang percaya Tritunggal atau tidak, saya rasa dan saya pikir Don Ditan pun tidak mengerti apa itu Tritunggal. Makanya dia punya imannya seperti itu, gitu. Dan Kristen sejak semula Allahnya itu pasti Tritunggal. Kalau bukan Tritunggal itu bukan Kristen. Karena kalau Allah itu bukan Tritunggal, berarti Allah itu adalah Allah yang mati. Allah itu harus Tritunggal sebagai bukti bahwa Allah itu hidup. Allah itu bisa mencipta oleh firman, Allah itu bisa menghidupi oleh rohnya. Jadi Bapa, firman-Nya dan rohnya, itulah Allah yang hidup itu. Gitu. Tapi tetap sama-sama seperti saya punya tubuh, saya punya firman atau pikiran, saya punya roh. Bukan berarti ada 3 Elia, hanya ada 1 Elia. Gitu. Oke, berarti di sini bukan berbeda dari Alkitab Bible mereka ya, berarti cuma perbedaan pemahaman gitu. Dalam Kristen itu nggak ada perbedaan pemahaman, semua satu. Yang tidak menerima Tritunggal itu bukan Kristen. Oke. Ya, yang menolak Tritunggal itu bukan Kristen. Allah itu harus Tritunggal. Itu sudah diakui para rasul sejak semula. Oke. Coba ini ya, jelasin lagi ke saya gitu Kak, soal di Ulangan 6:4. Jadi bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah ini yang dipakai buat perdebatan itu. Jadi ini memang Tuhan itu Esa. Saya ini satu enggak? Saya ini satu enggak? Oke. Saya satu enggak? Iya. Tapi satu saya itu bagaimana sih? Satu saya itu saya punya tubuh, saya punya firman, saya punya roh. Tubuh saya pasti manusia, nggak mungkin tubuh kucing. Firman saya pasti manusia, roh saya pasti manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak, hanya ada 1 manusia Elia. Allah itu pun satu. Bahkan di Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengajarkan Allah itu esa. Allah itu memang esa. Tetapi bagaimana Allah kami yang esa itu dijelaskan melalui Tritunggal itu. Jadi Tritunggal itu adalah istilah yang menjembatani penjelasan seperti apa Allah kami yang satu itu. Oke. Jadi sebenarnya pas saya nonton itu saya siapkan apa nih yang menjadi bukti kalau Tuhan itu tunggal, maksudnya tidak mempercayai Trinitas. Jadi datanya ada beberapa saya ambil dalam podcast itu, katanya dia tuh mengambil lebih detail lagi dari makna kata Esa atau bahasa Ibrani-nya Echad kalau nggak salah. Nah, kata kunci di sini Ehad ya, yang berarti satu katanya. Dalam bahasa Ibrani Ehad dapat memiliki 2 pengertian katanya, kesatuan absolut, satu dalam arti angka atau bukan itu salah. Itu salah ya. Ehad itu bukan. Ehad itu kesatuan jamak, Yahid itu kesatuan tunggal. Makanya Yom Ehad itu hari pertama. Hari pertama itu adalah persatuan siang dan malam. Hari pertama Yom Ehad. Nah, tunggal itu adalah satu. Nah, satu itu seperti anak tunggalnya Abraham, yaitu Ishak, itu menggunakan kata Yahid. Tapi untuk menjelaskan hari pertama itu adalah Ehad.
Jadi ibaratnya sapu lidi itu adalah satu yang ehad. Tetapi sebiji lidi dari seikat sapu lidi itu yahid. Jadi seikat sapu lidi itu ehad, sebiji sapu lidi dari ikatan itu yahid. Oke. Gitu. Jadi makanya di dalam perjanjian lama dikatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ehad itu artinya Allah itu satu, tapi satu dalam pengertian uncompounded singleness, kesatuan yang tak terdefinisikan. Bukan satu seperti seonggok batu, bukan satu seperti batu, bukan begitu. Gitu, tapi satu yang unik, satu yang jamak. Makanya kata yang dipakai itu Elohim. Elohim itu bentuk jamak, bukan Eloah. Eloah itu bentuk tunggal dengan akhiran im, sama seperti Mahanaim, akhirannya im, gitu. Elohim itu juga akhirannya im. Allah itu esa, kata kerjanya tetap tunggal, tetapi menggunakan Elohim. Itulah keunikan Musa menulis Taurat itu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya cara pemahaman Trinitas ini beda ya. Jadi saya nangkapnya gini loh, yang non Trinitarian ini, jadi menurut saya memahaminya sebagai kesatuan yang absolut ya, tanpa pembagian dalam bentuk apapun itu. Sedangkan dari Trinitarian melihatnya sebagai kesatuan yang dapat mencakup pluralitas pribadi dalam satu hakikat, begitu. Ya, hakikat Allah itu dijelaskan dalam Trinitas itu. Kalau dikatakan Trinitas itu bukan satu absolut, itu salah. Trinitas itu esa yang absolut. Dia itu esa, tetapi keesaannya, keabsolutannya di dalam keesaannya itu bagaimana? Sebuah objek itu akan kamu pertanyakan bagaimana objek itu. Nah, bagaimana objek itu? Objeknya itu Allah itu esa. Dan bagaimana dia yang esa, yang absolut itu dijelaskan melalui Trinitas. Allah itu esa. Jadi nggak ada istilah ya yang menolak Trinitas. Yang menolak Trinitas itu karena mereka itu tidak mampu berpikir sejauh mana Alkitab menyatakannya. Mereka terlalu mengikuti cara berpikir mereka sehingga mereka tidak mau tunduk kepada pemikiran kitab suci yang kita teruskan dari para rasul. Sesimpel itu. Jadi orang-orang yang tidak mengakui Tritunggal itu adalah orang-orang yang membuat ajarannya sendiri. Sejak awal gereja itu sudah mengatakan, bapak-bapak gereja mengakui Allah itu esa. Alkitab Perjanjian Lama mengatakan Allah itu esa. Perjanjian Baru mengatakan Allah itu esa. Tapi kenapa istilah Tritunggal itu ditolak? Karena mereka tidak mampu berpikir ke sana. Makanya mereka hanya satu, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, Roh Kudus adalah Bapa. Kalau Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, maka Alkitab itu jadi rusak. Oke, ini saya mau jelasin tentang satu lagi beberapa yang ada di podcast itu nanti coba jelasin ya. Kalau ini tuh pemahamannya bukan begitu, jadi supaya saya ngerti lah. Jadi mereka ini Roh Kudus itu tidak disebut sebagai pribadi katanya dalam Alkitab. Jadi mereka nih nunjukin kalau Roh Kudus itu digambarkan sebagai kuasa atau kehadiran Allah, bukan pribadi terpisah. Itu ada di Lukas 1:35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, jadi di ayat ini Roh Kudus itu disamakan dengan kuasa Allah, bukan pribadi tiga. Lalu dia juga bilang di mana ya? Kisah Para Rasul 24, Roh Kudus memenuhi murid-murid Yesus katanya, tetapi tidak pernah digambarkan sebagai pribadi independen. Yang terakhir, ini memang dia bukan pribadi independen. Roh Kudus itu memang bukan pribadi independen. Dia itu tidak pernah terpisah dari Bapa karena dia di dalam Bapa. Roh Kudus itu adalah roh yang mencurahkan kasih. Roh Kudus itu kan memang di dalam konsili awal-awal itu tidak pernah disebut pribadi, tapi disebutnya hypostasis. Dia disebutnya sebagai hypostasis atau realita kongres. Tapi apakah salah kalau disebut sebagai pribadi? Tidak juga.
Kenapa? Arti pribadi di sana itu bukan seperti kamu, seperti saya. Wah, hebat. Keren. Jangan pahami pribadi di sana seperti saya. Berarti kalau begini, kadang memang intensi antara. Jadi orang berpikir begini, Allah 3 pribadi 1 hakikat. Berarti itu seperti pribadi 3 orang diikat jadi 1. Bukan, karena pengertian pribadi di sana bukan seperti pengertian pribadi manusia. Kenapa disebut pribadi? Karena dia mampu hidup. Roh Kudus itu hidup, brother. Karena dia adalah rohnya sang hidup, yaitu sang Bapa. Dan dia hidup, maka dia aktif. Ketika dia aktif, dia satu dengan Bapa, maka dia disebut pribadi. Jadi bukan karena dia Roh Kudus punya pikiran sendiri, Bapa punya pikiran sendiri, Yesus punya pikiran sendiri, maka ketiganya ini diikat jadi 1. Bukan. Karena Roh Kudus itu mencurahkan kasih. Sekarang saya tanya, bisa nggak Roh Kudus itu mencurahkan kasih Bapa dari Bapa kepada Putra? Itu kalau dia bukan pribadi. Nggak bisa. Makanya dikatakan di dalam 2 Korintus berapa ya, 2 Korintus 12 kalau nggak salah, dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang mencurahkan kasih Allah. Oleh roh itulah Roh Kudus itulah yang menyelami siapa Allah. Sama seperti Roh Kudus itu sama seperti roh kita menyelami sepenuhnya kita. Roh Kudus itulah yang menyelami sepenuhnya siapa Allah itu. Makanya kita bisa mengerti dan mengenali Yesus melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang tahu siapa Yesus, Roh Kudus yang tahu siapa Bapa, maka kita bisa mengerti Yesus oleh karena Roh Kudus yang memberi kita pemahaman dan mengerti. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa roh penolong dalam Yohanes 16, roh penolong yang keluar dari Bapa itu akan memampukan kamu dan bersaksi tentang aku. Ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri. Jadi apakah salah disebut pribadi? Tidak, tetapi pemahaman kita mengenai apa itu pribadi. Dan tentu saja kalau kamu menggunakan pengertian pribadi menurut KBBI untuk mengerti itu tidak bisa. Karena Alkitab kami sejak semula ditulis bukan dalam bahasa Indonesia tetapi dalam bahasa Yunani. Oh, berarti tidak nyambung ya? Nggak akan nyambung. Makanya dogma kami orang Kristen itu kan tidak didasarkan pada Alkitab terjemahan, tetapi didasarkan pada naskah asli Alkitab. Mantap. Gitu. Makanya seperti saya harus mengatakan, misalnya Don Ditan, dia mengatakan ini disebut pribadi lalu mengkontradisikan karena dia menggunakan cara berpikirnya KBBI untuk menilai kitab suci yang berbahasa Yunani. Dalam metodologi itu gagal total. Dia harus mengikuti bagaimana sastra Yunani berbicara tentang apa yang disebut sebagai pribadi itu. Meskipun saya tadi dengan jujur mengatakan pada mulanya memang tidak disebut pribadi, tetapi hypostasis atau realita konkret yang satu di dalam Bapa, yang dengan demikian sehakikat dengan Bapa, yang dengan demikian juga Firman atau Sang Putra. Sama seperti roh saya ini tahu siapa saya ini. Roh saya yang menyelami saya, maka Roh Kudus yang menyelami siapa Bapa. Tetapi roh saya ini bukan pribadi, karena roh saya ini tidak hidup seperti Allah itu hidup. Berbeda gitu. Jadi ya harus dicermati dalam hal itu. Ya? Tadinya saya mau bahas ini loh, yang soal di Konsili Nicea 325 Masehi itu, yang doktrin Tritunggal sejarah itu. Cuman kayaknya tahun 325 itu Konsili Nicea itu kan sering dituduhkan Irene Handoko yang mengaku-ngaku biarawati lalu mualaf. Itu dia mengatakan bahwa Yesus dilantik jadi Tuhan pada tahun 325. Padahal dia tidak mengerti bahwa yang terjadi di konsili itu bukan memperdebatkan Yesus Tuhan atau tidak. Karena pada saat itu Athanasius itu melawan bidat Arius yang ditampar oleh Bapak Gereja Nikolaus. Dan mereka menolak Yesus itu sebagai Allah. Maka adalah konsili itu untuk menegaskan kesetaraannya Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus. Makanya ada pengakuan iman Nikea.
Gitu, itu asal-usulnya tuh begitu. Makanya Oke. dikatakan Yesus itu yang adalah firman terang sejati yang keluar dari terang sejati. Karena Allah itu terang, Allah itu kasih. Gitu. Oke, Dallas. Kalau soal ini kita ngambil dari Alkitab Perjanjian Lama itu gimana? Yang menjadi dasar iman bangsa Israel itu? Apanya tuh dasar Tritunggal di Perjanjian Lama gitu? Ya, jadi kan mereka nggak nganggap Allah sebagai prioritas dalam bentuk apapun. Maksudnya? Ya, jadi bertolak belakang gitu di penekanan monoteisme itu loh di Alkitab Perjanjian Lama. Kan itu kan menjadi iman. Ya karena mereka tidak punya perjanjian baru. Jadi mereka bingung konsepnya bagaimana. Kamu di dalam perjanjian baru, inilah kesempurnaan kitab suci orang Kristen itu. Perjanjian lama itu hanya bayangan, gambaran, penuntun. Oke. Yang perjanjian baru, penuntun itu sudah datang. Jadi jangan kalian berpikir perjanjian lama itu, perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang dikutak-katik lalu diubah-ubah. Bukan. Perjanjian baru itu adalah penggenapan perjanjian lama itu nubuatan. Jadi perjanjian lama ditulis para nabi sebelum Yesus datang, di mana para nabi bernubuat tentang kedatangan Yesus. Perjanjian baru itu adalah tulisan ketika Yesus sudah datang dan kesaksian tentang apa yang dia kerjakan. Nah, mengenai Tritunggal, apakah sudah ada di perjanjian lama? Sudah ada. Oke. Bapak gereja Agustinus dari Hippo itu mengatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada di perjanjian lama, bahkan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Iya, kata Allah di sini adalah Elohim kan? Betul. Dan itu siapa? Di sana adalah Bapa dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Lalu Kejadian 1 ayat 2, roh Allah. Roh Allah itu apa? Yesus mengatakan Roh Kudus yang keluar dari Bapa karena Allah adalah Bapa. Lalu Kejadian 1 ayat 3, firman Allah. Firman Allah itu siapa? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan nyata sebagai anak tunggal Bapa. Ih. Kan selesai. Iya. Allah di sana, Allah di perjanjian lama itu siapa? Dijawab perjanjian baru 1 Korintus 4 ayat 6. Allah itu adalah Bapa. Lalu ayat Kejadian 1 ayat 2 perjanjian lama, roh Allah. Roh Allah di sana siapa? Yesus mengatakan roh penolong yang keluar dari Bapa. Berarti karena Bapa adalah Allah, berarti rohnya Bapa itu adalah roh Allah yang disebut dengan Roh Kudus. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah. Firman Allah di sini siapa? Firman Allah di sana Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Makanya Tuhan Yesus dalam forma baptisannya mengatakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Yunaninya itu lebih jelas. Baptislah mereka tu onoma, bukan onomata. Dia mengatakan onoma, tetapi ada 3 yang disebut. In the name, not in the names. Kalau seharusnya itu 3, harusnya in the names Father and Son and Holy Spirit. Tapi kenapa in the name? Name-nya itu bentuknya tunggal, tapi ada 3 yang disebut. Karena baik Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu satu di dalam kepenuhan sebagai Sang Ilahi itu. Gitu loh. Jadi nggak ada 3 Tuhan, 3 Allah tuh nggak ada. Dan itu sudah jelas di perjanjian lama, di perjanjian baru itu sudah selesai. Iya. Cuma yang kurang membaca, yang kurang belajar itu sering mempermasalahkan itu karena mereka masih bingung nih punya konsep di dalam. Iya benar-benar. Soalnya mereka itu yang tadi disebutin Kejadian 1 itu menunjukin nih kalau Allah adalah satu pribadi meskipun bentuk kata Elohim itu jamak gitu, berbentuk jamak mereka. Jadi sebuah ekspresi kebesaran bukan pluralitas. Tapi oke lah, jawaban Bang Eli ini mantap, keren. Thank you. Oke, ada lagi yang kamu tanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Udah cukup, thank you. Oke, kita lanjut ya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang 3. Yang mengatakan 3 itu karena nggak ngerti. Ya itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu.
Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara